Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Habir 623511000057 kelas A. Saya ingin menjelaskan sedikit siklus fosfor. Siklus fosfor. Fosfor merupakan komponen penting dalam membran sel transfer energi pada respirasi sel dan asam nukleat di dalam alam. Fosfor mempunyai dua bentuk senyawa yang diantaranya sebagai berikut ini. 1. Senyawa fosfat organik. Senyawa fosfat organik merupakan senyawa yang terkandung dalam kandungan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. 2. Senyawa fosfat anorganik. Senyawa fosfat anorganik merupakan senyawa fosfat yang ada dalam benda mati dalam suatu lingkungan seperti tanah, batu, dan juga air. Ketersediaan daur fosfor. Sebagai besar fosfor terkunci dalam sedimen dan juga bebatuan, maka nggak tersedia buat tumbuhan untuk dipergunakan, dan banyak sekali fosfor di dalam tanah yang juga nggak tersedia buat tanaman. Ketersediaan fosfor dalam tanah buat tanaman disesuaikan pada beberapa jalur yang bisa dipulihkan, diantaranya yaitu 1. Bakteri. Bakteri mengubah fosfat yang ada di tanaman jadi bentuk organik yang selanjutnya nggak tersedia lagi buat tumbuhan. Walaupun bakteri lain membuat fosfat tersedia dengan mineralisasi yang kontribusinya sangat kecil. 2. Absorpsi. Fosfor anorganik bisa terikat secara kimia ke partikel tanah yang membuat nggak tersedia lagi buat tanaman. Desorpsi merupakan pelepasan fosfor resorbasi dari kondisi terikat ke dalam larutan tanah. 3. pH. Senyawa fosfor anorganik dibutuhkan larut supaya bisa diambil oleh tanaman, dan ini tergantung pada tingkat keasaman pH suatu tanah. Kalau tanah kurang dari pH 4 atau lebih besar dari pH 8, maka fosfor mulai terikat dengan senyawa lain dan jadi kurang buat tanaman. Banyak sekali tanaman yang memerlukan lebih banyak fosfor daripada dilarutkan dalam tanah supaya tumbuh optimal. Selain itu, tanaman biasanya dipanen dan dihilangkan, nggak meninggalkan vegetasi yang membusuk buat menggantikan fosfor. Makanya, petani mengisi kembali kolam atau tutup kurung fosfor dengan menambah pupuk atau lebih buat menggantikan fosfor yang diambil oleh tanaman. Sifat daur fosfor. 1. Sifat fisika. Fosfor terkadang nggak berwarna, bisa juga berwarna merah atau putih dengan wujud unsur yang sama. Unsur tersebut mempunyai titik didih sebesar 2770 Celcius dan titik lilihnya sebesar 44,20 Celcius. Sedangkan massa jenis yang dimiliki terdiri atas fosfor merah 2,34 gram, fosfor putih 1,823 gram, dan juga fosfor hitam 2,609 gram. Saat murni, perubahan menjadi enggak berwarna dan transparan. Biasanya fosfor membentuk padatan putih dengan sifat lengket dan mempunyai bau yang enggak enak. Fosfor putih lebih mudah menguap dan larut dalam pelarut nonpolar benzena, sedangkan fosfor merah
nggak mudah larut dalam semua jenis pelarut. 2. Sifat kimia. Fosfor putih mempunyai sifat yang sangat reaktif, mudah terbakar di udara, sangat beracun, dan sanggup memancarkan cahaya. Sedangkan kalau fosfor merah, kebalikannya fosfor putih, yaitu mempunyai sifat enggak reaktif dan kurang beracun. Proses daur fosfor. 1. Pelapukan batuan. Siklus fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang dijumpai dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi dengan faktor hujan, cuaca, dan juga erosi, jadi menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Pada saat batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan langsung melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya yang ada di dalamnya. 2. Penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang sudah terkandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman saat mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan didapat pada saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora. 3. Dekomposisi. Berikutnya fosfor akan kembali alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer saat tanaman atau hewan tersebut mati. Maka fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik jadi bentuk fosfat yang bisa diserahkan tanaman, dan proses ini dinamai dengan mineralisasi. Fosfat yang terkandung dalam air akan terus berkelanjutan siklusnya sampai menjadi sedimen dan mengarah ke fosfat yang terkandung dalam air akan terus kelanjutan siklus sampai menjadi sedimen dan mengarahkan ke lautan. Sekian, terima kasih dari sedikit penjelasan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.